badan tahun pajak 2023 dengan status kurang bayar sebesar 100 juta pada tanggal 20 Mei kok 20 Mei Juni 2024 ya? Dengan status kurang sebesar pada tanggal ini 20 Mei ini maksudnya. Tahun buku atas pemenuhan kewajiban perpajakan di atas akan dikenakan sanksi administrasi dengan status kurang sebesar pada tanggal 20 Mei 2024. Juni hilang ya, ini 20 Mei 2024. 100 juta. Oke. Kita bahas di sini ya. Saya typo, maaf ya. 14. Saya bahas dulu yang itu tadi. Mei 100 juta. Tahun pajak 2023 dengan status tahun pajaknya berapa? Tahun pajak 2023 statusnya kurang bayar sebesar 100 juta 31 Desember 2023. Ini akhir tahun pajak. Terus kemudian tanggal 30 April 2024 ini kita batas lapor. Dan BP baru melakukan pelaporan pada tanggal berapa tadi? 20 Mei 2024. 20 Mei 2024. Oke. Terus kemudian di sini dia lapor, terus kemudian setor 100 juta. Ini SPT. Terus kemudian dia setor 100 juta. Nah, di sini otomatis dia kan terlambat toh. Terlambat pelaporannya kan. Sanksinya berarti apa? Sanksi denda pasal 7 sebesar berapa? Sebesar 1 juta. Oke. Nah, terus kemudian di sini dia juga terlambat penyetorannya. Nah, atas keterlambatan penyetoran ini merupakan sanksi denda pasal 9 ayat 2B. Nah, perhitungan sanksi denda pasal 9 ayat 2B itu kita harus bisa melihat dari KMK tarif bunga yang digunakan. Nah, di sini kita lihat teman-teman, tarif KMK Mei 2024 ada pasal 19 ayat 3, ada pasal 9 ayat 2B. Nah, seringkali nanti teman-teman dihadapkan pada kondisi tarif KMK yang dipakai itu tarif KMK yang mana, pasalnya pasal yang mana. Oke. Nah, kalau kemudian kita lihat di sini, sang dikenakan itu pasal 92B dengan tarif KMK-nya 0,9%. Sehingga pada waktu kita akan melakukan perhitungan, itu selesainya akan seperti ini. Sama dengan 100 juta dikalikan bulan terlambat, dikalikan dengan KMK tarif bunga. Ini. Nah, dari rumus ini, kalau kemudian kita lihat, keterlambatan terjadi itu di tanggal 20 Mei 2024 ini. Yang mana berarti keterlambatan terjadi itu sebanyak 1 bulan. Nah, 1 bulan keterlambatan ini kita gunakan tarif KMK yang pertama kali keterlambatan terjadi. Artinya, kalau 30 April 2024 ini adalah batas pelaporan, keterlambatan pertama kali terjadi dihitung itu adalah tanggal 1 Mei 2024. Sehingga, kalau kemudian 1 Mei 2024 itu sebagai keterlambatan pertama terjadi, maka kita masukkan di dalam rumus, 100 juta ini kita kalikan dengan 1 bulan,
sebagai lama keterlambatannya, yaitu seharusnya April dia baru bayar 30 Mei, dan KMK tarif bunga kita gunakan KMK tarif bunga Mei 2024. Kenapa KMK tarif bunga Mei 2024 kok bukan April 2024? Karena KMK tarif bunga yang kita pakai adalah KMK keterlambatan pertama kali terjadi dihitung. Sehingga di sini kita dapat nilai 100 juta kali 1 bulan dikalikan dengan 0,9%. 0,9%. Jika sanksinya di sini apa? 900.000. Jadi sanksi dendanya 1 juta dan sanksi bunganya sebesar 900.000. Nah, di sini nanti teman-teman pasti bingung, kapan saya pakai 92B, kapan saya pakai pasal 19 ayat 3. Nah, oh ya, nanti semua pembahasan yang di Excel ini saya kasih. Oke. Untuk kuisnya sudah tidak bisa akses invalid game code. Oh iya, karena saya sudah N. Nanti nggak apa-apa, nanti saya gantikan dengan PDF. Benar. Tarif bunga yang berdasarkan mulai terlambat. Ya, karena kapan hari ada beberapa pilihan tanggal. Ya, seringkali teman-teman nanti disuruh menentukan kapan saya pakai tarif bunganya. Tarif bunga yang kapan yang dipakai. Tarif bunga yang diambil adalah KMK tarif bunga yang pertama kali keterlambatan terjadi. Karena dia sudah masuk keterlambatan terjadi di tanggal 1 Mei, maka 1 Mei itulah atau KMK tarif bunga tarif Mei itulah yang kita pakai. Nah, nanti ada pertanyaan, kenapa yang kita ambil 9 ayat 2B? Kenapa kok bukan 19 ayat 3? Di sini saya pengen merefresh pengetahuan teman-teman tentang sanksi. Karena ini nanti akan menjadi faktor utama yang menentukan teman-teman bisa jawab atau enggak. Pertanyaan tentang sanksi itu banyak. Dan sanksi itu ada sanksi bunga, sanksi denda, sanksi kenaikan. Kapan kita sebut bunga, kapan kita sebut denda, kapan kita sebut kenaikan. Kalau teman-teman mau belajar sanksi, kita refresh lagi, buka KMK tarif bunga. KMK tarif bunga, pelajari strukturnya akan selalu seperti ini. Dia akan menyebut pasal 19, 19.2, 19.3. Dia menyebut pasal 8 ayat 2, 82A, 92A, 92B, 14 ayat 3. Dia menyebut 8 ayat 5. Dia menyebut 13.2, 13.2A, dan 13.3B. Semua yang ada di situ teman-teman harus paham apa yang sedang dibicarakan oleh masing-masing pasal tersebut. Di poin nomor 14 ini saya berikan ringkasan terkait dengan masing-masing pasal. Ingat, ini hanya ringkasan. Karena kalau kita harus bahas lagi dari awal, teman-teman nanti akan tersita waktunya di sini. Oke? Kita bicara pasal 19 ayat 1. Itu jenis sanksinya bunga. Kondisinya seperti apa dikenakan? Kalau ada WP, diterbitkan surat ketetapan pajak, diterbitkan surat tagihan pajak, yang mana atas surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak itu punya jatuh tempo pembayaran. Dan ternyata si WP itu melunasi SKP atau STP itu melebihi batasan jatuh tempo pelunasannya. Kalau dia bayar lebihi jatuh tempo, maka kena sanksi bunga pasal 19 ayat 1. 19 ayat 2 kondisinya adalah ada WP, punya hutang pajak dalam bentuk SKP STP. Terus atas hutang pajak ini WP mengajukan pengangsuran, mengajukan penundaan, disetujui angsurannya, disetujui penundaannya. Di setiap keterlambatan atas pembayaran yang dia lakukan, sanksinya adalah pasal 19 ayat 2. Oke. Sanksi 19 ayat 3, apa itu? Ada WP, SPT-nya terlambat. Tapi sebelum terlambat SPT-nya disampaikan, dia menyampaikan pemberitahuan keterlambatan penyampaian SPT. Kalau WP mengajukan pemberitahuan keterlambatan penyampaian SPT dan ada setoran yang terlambat dia lakukan, maka sanksinya adalah pasal 19 ayat 3. Yang mirip-mirip sama ini adalah pasal 9 ayat 2B. Kalau pasal 9 ada WP terlambat melakukan penyetoran pajak tapi tidak didahului dengan pemberitahuan perpanjangan. Tiba-tiba dia terlambat gitu aja. Kalau dia terlambat nggak ada kata-kata pemberitahuan perpanjangan, teman-teman pakai sanksinya pakai sanksi bunga pasal 92B.
Apa implikasinya? Kalau kita lihat di sini, sanksi pasal 19 ayat 3 itu 0,58, tapi begitu dikenakan sanksi 9 ayat 2B, sanksinya lebih tinggi 1%. Implikasinya di situ. Sehingga kalau kemudian di dalam soal yang saya berikan yang ini, teman-teman salah mengidentifikasi menggunakannya 19 ayat 3, sanksi administrasinya jadi lebih kecil. Kalau kemudian di dalam soal ini saya berkasih kata-kata dia terlambat tapi sudah melakukan pemberitahuan, nah baru kemudian teman-teman pakai yang 19 ayat 3. Tapi di sini tidak ada kata-kata pemberitahuan keterlambatan, maka yang teman-teman pakai adalah yang 9 ayat 2B. Oke. Kalau pasal 8 terkait dengan pembetulan SPT. Kalau pasal 9 terkait dengan penyampaian SPT yang pertama. Oke. Kalau pasal 8 ayat 5 kondisinya adalah WP sudah dilakukan pemeriksaan, tapi atas pemeriksaan yang dilakukan kepada wajib pajak belum diterbitkan SPHP, maka WP boleh melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Kalau WP melakukan pengungkapan ketidakbenaran, sanksinya adalah sanksi pasal 8 ayat 5. Itu kondisinya. 19.1, 19.2, 19.3, 8, 9, dan 8 ayat 5. Oke. Sekarang kita bicara sanksi yang disebut di pasal 13. Ada sanksi pasal 13 ayat 2. Ini adalah sanksi bunga yang terbit akibat pemeriksaan. Di sini ada pemeriksaan, yang mana atas pemeriksaan ini ada pajak yang tidak atau kurang dibayar, data atau ada WP yang diperiksa karena dia dikasih NPWP secara jabatan. Ada pasal 13.3B, ini juga karena pemeriksaan. 13.2A, ini juga karena pemeriksaan. Kalau di soal disebutkan sanksi administrasi terbit karena pemeriksaan, teman-teman lihat langsung pasal 13. Ya, sanksi administrasi diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, teman-teman langsung lihat pasal 13. Ada 13 ayat 2, 13.3B, dan 13.2A. 13 ayat 2 kondisinya ada pajak tidak kurang dibayar sama NPWP jabatan. 13.3B kondisinya WP tidak melakukan kewajiban pasal 2829, tidak melakukan pembukuan, tidak meminjamkan dokumen, itu 13.3B. Dalam sisi output, WP tidak melakukan pemotongan pemungutan, padahal seharusnya dia melakukan pemotongan pemungutan. Di 13.2A ada PKP yang gagal produksi. Nah, teman-teman, saya tidak bisa menjelaskan ini satu persatu. Ini rangkumannya. Pahami rangkuman ini, nanti ini pasti kepake. Oke. Coba kita lihat ke bawah. Nanti di dalam soal pasti ada cara menghitung sanksi. Cara menghitung sanksi rumusnya akan selalu seperti ini. Dasar pengenaan sanksinya berapa perhitungan bulannya, dan tarif KMK mana yang dihitung. Oke. Kalau kita bicara sanksi bunga, di mana sanksi bunga itu sanksi bunganya pasal 8, pasal 9, pasal 19 ayat 3, perhitungan mulai itu selalu dari jatuh tempo pembayaran. Terlampauinya jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran dilakukan. Tapi bunga sebagai sanksi dari pasal 13, artinya karena pemeriksaan, itu diterbitkan dengan perhitungan yang dimulai dari akhir tahun pajak sampai dengan terbitnya SKP. Ini sering salah, teman-teman. Contoh ya, saya ambil contoh perhitungan pasal 9. WP menyampaikan SPT masa PPN Maret 2024. Penyetoran pajak terutang dan pelaporan dilakukan tanggal 30 Juli 2024. Nilai setornya 100 juta. Hitung sanksi bunga. Yang diminta hitung sanksi bunganya. 31 Maret 2024, maka batas lapornya itu harusnya 30 April 2024.
Dan jatuh tempo setornya itu adalah 30 April 2024. Karena melewati batas lapor, sehingga baru dilakukan pelaporan pada tanggal 30 Juli 2024, berarti pasti dia kena sanksi denda pasal 7 500.000. Itu untuk batas lapornya. Sedangkan untuk penyetorannya yang terlambat, kita hitung yang pertama. Dasar pengenaan sanksinya berapa? Nilai yang terlambat disetor. Berarti berapa? 100 juta. Perhitungan bulannya berapa? 3 bulan. Dihitung dari mana? Dari Mei ini keterlambatan pertama terjadi. Juni, Juli. Berarti 3 bulan. Tarif KMK yang kita pakai, tarif KMK yang mana? Tarif KMK pertama kali perhitungan keterlambatan terjadi. Oke, ya. Kalau kemudian disajikan di dalam soal, tarif KMK yang dikenakan di bulan April sekian, Mei sekian, Juni sekian. Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan. Teman-teman pilih yang mana? Pertama kali keterlambatan terjadi. Berarti kita pakai yang Mei, yang 0,98%. Berarti 100 juta kali 3 bulan kali 0,98. Ya, contoh 1. Contoh selanjutnya. WP menyampaikan SPT masa PPh pasal 21 masa Januari 2025. Penyetoran pajak berutang dilakukan tanggal 16 Juli 2025. Nilai setor 100 juta. Hitung sanksi bunga. Ini Januari 2025, seharusnya melakukan penyetoran 15 Februari 2025. Penyetoran baru dilakukan pada tanggal 16 Juli 2025. Ini SPT masa ya, hati-hati kalau SPT masa. Keterlambatan terjadi pertama kali itu di tanggal 16 Februari 2025. Sehingga periode keterlambatan pertama 1 bulan itu 16 Februari sampai dengan 15 Maret. 16 Maret sampai dengan 15 April ini periode keterlambatan kedua, 2 bulan. 16 April sampai dengan 15 Mei ini keterlambatan ke 3 bulan. 16 Mei sampai dengan 15 Juni ini keterlambatan ke 4 bulan. Dia bayar di 16 Juli. Ini 5 bulan, Juni sampai dengan 15 Juli. 16 Juli itu masuk ke periode yang ke-6. Jadi kita harusnya kayak gini nanti ngitungnya. 15 Februari, oh terlambat ini. Dari mana? Oh ini sampai 15 itu ke-1. 16 sampai 15 ini yang kedua, 16 sampai 15 yang ketiga, 16 sampai 15 yang keempat, 16 yang ke-15 yang kelima. Dan di sini 16 sendirian dan itu baru 1 hari, tapi tetap dihitung sebagai bagian bulan, dihitung sebagai 1 bulan. Sehingga kita akan menghitung dasar pengenaan sanksinya 100 juta, bulan keterlambatannya 6 bulan, tarif KMK-nya yang kita pakai tarif KMK keterlambatan pertama kali terjadi. Berarti bulan apa? Februari 2025. Itu cara hitungnya. Oke. Ini pasal 9. Ini contoh pasal 19. Ini contoh pasal 19. WP diterbitkan STP tanggal 20 Juli. Baru dibayar tanggal 20 Oktober 2024. Apabila STP-nya itu nilainya 100 juta, hitung sanksinya. Nah, STP terbit itu 20 Juli 2024. Jatuh tempo pelunasan atas sanksi administrasi baik di STP maupun di SKP dalam surat ketetapan itu 1 bulan sejak terbit. 1 bulan sejak terbit. Jadi jatuh tempo pelunasannya itu 19 Agustus. WP baru bayar 20 Oktober 2024. Nah, di sini kemudian kita hitung KMK-nya pakai Agustus 2024 dan jumlah bulannya adalah 3 bulan. Ingat ya, polanya akan sama seperti ini. Hanya kita harus tahu dia lagi bicara apa. Sehingga kita ngitungnya nggak salah. 9, terus kemudian pasal 19. Pasal 8 juga sama. Nah, kalau kemudian kita menghitungnya itu terkait dengan pasal 13, di mana pasal 13 itu adalah hasil produk pemeriksaan, ngitungnya beda. Contoh,
diterbitkan SKPKB PPh Badan tahun 2023 tanggalnya 25 Juli 2025. Ngitung bulannya itu dimulai dari akhir tahun pajak. Jadi kalau tadi itu kita mulai ngitungnya itu dari jatuh tempo pelaporan sini, kalau sekarang enggak, dari sini berakhirnya. Berarti keterlambatan terjadi itu mulai dari kapan? Januari 2024 di sini pertama kali. Dan berakhirnya hitungan itu sampai dengan produk hukum itu terbit. Di sini disebutkan SKPKB terbit tanggal 25 Juli. Maka kita akan menghitung dari Januari 2024 sampai dengan 25 Juli 2025. Di sini adalah penerbitan SKP-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan silahkan. Yang mau on mic silahkan. Belum saya baca chat room. Aman? Cara ngitungnya jangan sampai salah menentukan tarif KMK mana yang kita pakai, jangan sampai salah ngitung bulan yang kita gunakan. Oke, saya baca chatroom sekarang. Tarif bunganya berdasarkan mulai terlambat ya Pak? Iya. Pak, mohon maaf itu Excel-nya typo Pak. Iya, yang di mana? Nanti tolong disebutin typo-nya di mana ya tadi ya? Semoga sudah saya betulin. Jika keterlambatan lebih dari 1 bulan, KMK yang dipakai cuma KMK di awal bulan pertama terlambat aja ya Pak? Iya, KMK yang dipakai itu hanya KMK yang awal saja. Kita nggak akan menggunakan KMK awal, KMK ini enggak. KMK yang dipakai adalah KMK di awal terjadinya pertama kali keterlambatan. Oke. Ya. Kalau Griseter Juni tetap pakai iya, seperti itu. Kalau kemudian Juni keterlambatannya 2 bulan, ya berarti ya 2 bulan. Kalikan KMK Mei. Berarti untuk menentukan bunga adalah bulan terlambat bayar. Misalkan 2 kali bayar, pertama 20 Mei, pembayaran kedua bulan misalnya, berarti sanksinya iya, dia akan dihitung secara kumulatif. Terkait dengan pasal 19 terkait dengan angsuran, dia akan dihitung secara kumulatif. Pembayaran pertama terlambat berapa bulan, pembayaran kedua terlambat berapa bulan, pembayaran ketiga terlambat berapa bulan, digabung menjadi satu, keluarlah sanksi pasal 19. Maksudnya uplift itu apa Pak? Maksudnya uplift adalah uplift faktor itu digunakan untuk menambah nilai sanksi administrasi lebih berat sesuai dengan kondisi yang diatur. Contoh, pada saat saya bicara pasal 19, sanksinya 0,58. Di posisi ini, itikat wajib pajak bagus. Tahu itikat wajib pajak bagus, Pak? Ini 19 ayat 3 dikenakan karena WP melakukan pemberitahuan keterlambatan. Ini 19 ayat 2 dikenakan karena WP meminta untuk ngangsur, untuk menunda. Berarti ada itikat wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Begitu naik ke pasal 9, dia terlambat, dia nggak pamit, nggak apa, dia lebih tinggi, 1%. Uplift faktornya 5%. Pasal 8 ayat 5, WP diperiksa, baru dia melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Uplift faktor 10%. WP dilakukan pemeriksaan, sanksinya lebih gede lagi dengan uplift faktor 15%, dan 13.3B ada kondisi pembukuan atau dokumen yang tidak dipinjamkan, uplift faktornya lebih gede lagi, 20%. Nah, uplift faktor itu kalau di bahasa undang-undang itu seperti ini. Apa ya? Nah, ini pasal 8. Nih. Tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pelayanan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5%. Ini yang disebut dengan uplift faktor. Ditambah prosentasenya untuk menambah bobot nilai sanksi administrasinya sesuai dengan kondisi yang diatur di pasal tersebut. Semakin kondisi itu semakin tidak bagus itikat dari wajib pajak, maka uplift faktornya lebih besar. Nanti bisa jadi teman-teman ditanya tentang uplift faktor. Kalau bahasa yang dipakai itu uplift faktor, maka teman-teman lihat di dalam tabel yang saya munculkan tadi. 0,
5, 15, sampai 20. Oke. Oke, saya balik lagi ke tabel. Katanya tadi typo di baris ke-18. Baris ke-18 mana typonya? Mungkin bisa dibantu. Baris 18, Pak. Kolom G. 18, kolom G. Oh iya, sanksi denda. Sorry, terima kasih. Ih, fatal ini. Makasih ya. Jangan sampai salah ya, bunga sama denda ya. Terima kasih. Terus kemudian, kalau SPT masa telat, KMK dipakai bulan terma telat. Ya, misalkan masa Juli dilapor paling lambat pada 15 Agustus dibayar Oktober. Berarti KMK-nya iya, KMK-nya pakai KMK Agustus. Jadi pakai tabel yang seperti yang saya tunjukkan dalam rumus ini, taruh tabel itu, lihat keterlambatan pertama kali terjadi di mana. Kalau seharusnya dia setor tanggal 15, dia baru setor Oktober, keterlambatan kan berarti kan terjadinya di tanggal 16 kan. Itu perhitungan pertama kita kan. Maka KMK yang kita pakai KMK Agustus. Begitu seterusnya. Pak, bisa diulang untuk sanksi bunga yang terakhir dibahas tadi. Yang SKPKB PPh Badan tahun 2023, Pak, maksudnya. Oke. Untuk aplikasi amplifaktor, saya bahas dulu tentang amplifaktor. Amplifaktor tidak berpengaruh di perhitungan. Kenapa? Karena amplifaktor itu digunakan untuk menghitung tarif bunga. Sedangkan tarif bunga yang muncul di KMK itu sudah net, sudah bersih memperhitungkan amplifaktor. Pertanyaan terkait dengan amplifaktor biasanya kalau wajib pajak melakukan pembetulan akan dikenakan sanksi administratif dengan tambahan berapa persen. Nah, kayak gitu aja. Jadi dia tidak akan berpengaruh pada perhitungan. Nah, tarif yang ada di dalam KMK itu sudah net, sudah bersih, siap dipakai. Nanti teman-teman tinggal milih berapa. Nggak usah mempentingkan masalah amplifaktornya. Oke. Selain PPh Badan, berarti semua jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal STP, Pak. Iya. STP, SKP itu 1 bulan sejak diterbitkan. Amplifaktor sudah terjawab ya. Ya, sanksi KMK udah diketahui, kita nggak perlu hitung amplifaktor. Ya, amplifaktor udah terjawab ya. Tadi ada yang minta diulangi pasal tentang perhitungan terkait dengan pemeriksaan. Oke, pemeriksaan. Lihat ya, terkait dengan SKPKB. Kalau yang di atas itu kondisinya adalah dia bukan pemeriksaan. Ada WP lapor telat, ada WP setor telat. Itu yang kemudian menjadi ranahnya yang di atas. Pasal 8, pasal 9, pasal 19. Oke. Nah, kalau pasal 13 kondisinya itu WP diperiksa. Kalau dia diperiksa, perhitungan sanksi administrasi itu dihitung mulai dari sini. Akhir tahun pajak, berakhirnya tahun pajak. Ini yang dihitung. Ini awal perhitungannya. Awal hitung sanksi. Oke. Sampai dengan mana? Sampai dengan SKPKB terbit. N hitung sanksi. Disinilah perhitungan berakhir. Oke, jelas ya. Itu yang membedakan perhitungan yang di atas dengan perhitungan yang di bawah. Lalu nanti pertanyaannya disajikan dengan amplifaktor. Tarif KMK yang mana dan berapa bulan perhitungan sanksi. Maka jangan sampai salah. Perhitungan bulannya seperti ini. Cara menghitungnya diawali dari berakhirnya tahun pajak kalau itu hasil pemeriksaan sampai dengan SKPKB diterbitkan. Oke. Itu terkait dengan penerbitan SKPKB. Ini semua tentang sanksi bunga. Baca lagi, perhatikan baik-baik contoh saya. Semua yang di sini insya Allah sudah mengilustrasikan cara perhitungannya. Oke. Sekarang kita bicara klaster sanksi selanjutnya, yaitu kenaikan. Sanksi kenaikan itu ada di pasal 15 ayat 2, ada di pasal 17C, 17D ayat 5, ada di pasal 13 ayat 3. Oke, itu sanksi kenaikan.
Oke. Di dalam sanksi kenaikan ini, pasal 15 ayat 2 itu terkait dengan penerbitan SKP KBT. Apa itu SKP KBT? Ada wajib pajak. Dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, terbitlah SKP KB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Pemeriksaan yang dilakukan kepada wajib pajak menggunakan jenis data ABC. Setelah pemeriksaan selesai, terbit SKP KB, muncul data D. Dan data D ini dianggap sebagai novum atau bukti baru. Sehingga berdasarkan data D yang atau bukti baru ini, WP dapat diperiksa lagi. Kalau kemudian data atau bukti baru ini munculnya dari keterangan wajib pajak, Pak, saya ngaku walaupun saya sudah diperiksa, sebenarnya masih ada data yang saya sembunyikan, yaitu sebesar sekian. Muncul dari keterangan tertulis wajib pajak, maka sanksi yang dikenakan sanksi pasal 13 ayat 2. Artinya sanksi bunga. Ngitungnya kayak yang tadi. Penerbitan SKP KB. Tapi kalau data yang dimunculkan itu bukan dari WP, tapi DJP dapat sendiri datanya, maka sanksi yang dikenakan adalah 100% kenaikan. Jelas ya? Itu SKP KBT dimaksud dalam pasal 15 ayat 2. Kenaikan yang pertama. Kenaikan yang kedua. Kondisinya adalah WP yang mendapatkan restitusi berdasarkan pengembalian pendahuluan pasal 17C wajib pajak kriteria tertentu, pasal 17D wajib pajak persyaratan tertentu. Mereka ini kan dapat LB-nya berdasarkan penelitian. Disebutkan di ayat 5 pasal 17C 17D, kalau ada WP sudah dapat pengembalian pendahuluan, tapi setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata nilai yang dikembalikan itu tidak seharusnya sebesar yang diterima wajib pajak, maka akan dikenakan sanksi kenaikan 100%. Itu kondisinya. Pasal 17C, 17D ayat 5. Selanjutnya, kenaikan pasal 13 ayat 3. Ada WP melaporkan SPT masa PPN, terdapat lebih bayar yang dikompensasikan, namun setelah diperiksa ternyata tidak seharusnya mengkompensasikan lebih bayar tersebut. Atas kondisi ini kenalah 75% sanksi kenaikan. Oke. Yang sering muncul di soal-soal yang ada di KLC, terus dari teman-teman yang kemarin ikut ujian, itu yang ada di sini. Pasal 15 sama 17C, 17D. Beberapa kali di ini teman-teman yang melakukan ujian itu keluar soal tentang itu. Klaster sanksi selanjutnya adalah sanksi denda. Sanksi denda yang mana pertama? Sanksi denda pasal 7. Udah hafal ya? 100.000, 500.000, 1 juta. Sanksi denda yang kedua, pasal 14 ayat 4. Ini yang mana? Yang PKP tidak membuat faktur pajak. PKP faktur pajaknya dibuat tidak lengkap. Oke. Sanksi bunda selanjutnya adalah sanksi pasal 8 ayat 3. Apa ini? Kalau ada WP diperiksa, tapi pemeriksaannya adalah pemeriksaan bukti permulaan. Artinya pemeriksaan dalam rangka melakukan pembuktian ada tidaknya tindak pidana di bidang perpajakan. Kalau WP diperiksa buper, pengen pemeriksaan bupernya dihentikan, WP boleh pengungkapan ketidakbenaran dengan membayar sanksi denda sebesar 100%. Oke.
Nanti ada juga sanksi pasal 44B dan seterusnya yang nanti saya jelaskan dalam upaya hukum. Oke. T. Ini materi refresh terkait dengan sanksi yang nanti teman-teman tolong pelajari lagi lebih dalam. Kenaikan 75% dan 1% dari TPP yang mana ya Pak? Dari DPP. Dari DPP. Kenaikan 75 dan 100% itu dikenakan atas kompensasi yang seharusnya tidak dikompensasikan, dan nanti ada kenaikan yang 100% ini, yang 15 ayat 2 ini terkait dengan kenaikan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar. Jadi misalkan hasil temuan 200 juta pajak berutang, berarti 200 plus kenaikan 200 juta. Itu kalau pasal 15 ayat 2. Nah, kalau yang 75% sama juga seperti itu. Kalau ada WP seharusnya tidak mengkompensasikan 100 juta, tapi 100 juta yang dikompensasikan, maka kena sanksi 75% kalikan 100 juta. Seperti itu. Oke. Melalui pertindakan namun tidak melakukan sebesar itu seharusnya yang hanya 5 juta. Iya, betul. Nah, oke. Saya pakai contoh yang ditanyakan ini di dalam chat room. Gimana ya? Di sini disebutkan WP pengembangan misal. Contoh pasal 17D ayat 5. Oke. WP LB 15 juta. Telah terbit SKP PKP sebesar 15 juta. Kemudian SKP PKP itu artinya WP udah dicariin tuh LB-nya sebesar 15 juta. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata seharusnya LB yang keluar adalah 5 juta. Maka akan terbit SKPKB dengan detail pokok yang ditagih sebesar 10 juta. Sanksinya adalah sanksi kenaikan, yaitu 100% dari nilai pokoknya, 10 juta. Sehingga total SKPKB itu sebesar 20 juta. Jelas? Contoh pasal 17 di ayat 5 seperti ini. Oke. Tuh. Pak, untuk penghitungan tarif sanksi KMK yang menggunakan alpha faktor nanti bagaimana ya? Misalnya tarif KMK-nya tidak langsung diketahui soal. Jarang soal tidak menggunakan tarif KMK dan tidak pernah. Pertanyaan tentang uplift faktor itu biasanya cuman terkait dengan pasal 8, pembetulan SPT, WP ada kurang bayar akibat pembetulan, itu akan dikenakan uplift faktor berapa? Cuman gitu toh. Nggak ada tarif KMK-nya disuruh ngitung sendiri, nggak ada. Pasti dia akan memberikan pilihan tarif KMK bulan ini, bulan ini, bulan ini. Ya, kalaupun nanti disuruh menghitung, maka harus diketahui suku bunga yang berlaku di bulan tersebut ditambah uplift faktor dibagi 12. Itu caranya. Tapi nggak pernah itu muncul di dalam soal. Oke. Ya, betul. Oke. Oke, saya lanjut dulu ya. 14. Ini ya, pokoknya nanti fokus di sini. Nanti saya tambahkan lagi ilustrasi-ilustrasi soal cara perhitungan sanksinya. Saya lanjut dulu. Target kita masih 15 pertanyaan lagi. Nah, ini ada pertanyaan. Dalam hal SKP KBT diterbitkan atas dasar pemeriksaan dan bukan karena keterangan tertulis wajib pajak,
jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKP KBD dan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Nah, kalau di sini SKP KBD diberikan atas dasar keterangan tertulis wajib pajak, jumlah kekurangan pajak yang dalam SKP ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga, ya, bunga. Nah, perhitungannya dari mana? Perhitungannya dari tahun pajak berakhir sampai dengan SKP KBT terbit. Bukan sampai dengan novum, bukan. Sampai dengan SKP KBT-nya terbitnya kapan. Oke, paling lama 24 bulan. Paling lama 24 bulan. Artinya masih merujuk pada pasal 13 ayat 2. Tapi kalau itu berdasar dari pemeriksaan DJP, maka sanksinya adalah kenaikan sebesar 100%. Lanjut. Nah, wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan namun belum diterbitkan SPT dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Oke, sekarang ada yang jawab pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Kita bahas ini. 15 sudah ya, terus kemudian masuk ke 16. Oke. Apa yang disebut pengungkapan ketidakbenaran itu ada dua. Yang pertama, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Pasal 8 ayat 4, sanksinya pasal 8 ayat 5. Contoh, SPT tahun pajak 2021, SP2 terbit 20 Januari 2024, surat pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan 25 Januari 2024, SPHP terbit 24 Juli 2024. Oke. SPT disampaikan kan harusnya di sini, gitu. Tapi SP2 udah ada di sini di tanggal 20 Januari, surat pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan ada di tanggal 25 Januari. Maka SPT nggak boleh lagi disampaikan. Kalau WP mau melakukan pembetulan SPT tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain karena sudah diperiksa, ada jalan keluar yang namanya pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Oke. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dapat dia lakukan. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dapat dilakukan sepanjang SPHP belum terbit. Pengungkapan ketidakbenaran harus dinyatakan secara tertulis dan wajib pajak membayar kurang bayar disertai membayar sanksi pasal 8 ayat 5-nya. Misal, WP mengungkapkan sebesar 100 juta, Pak, saya ini memang kurang sebesar 100 juta. Dan itu dimasukkan pada tanggal 22 Mei. Boleh karena SPHP belum terbit. Maka WP akan menyetorkan nilai kurang bayar sebesar 100 juta dan menambah nilai sanksi pasal 8 ayat 5-nya. Sebesar berapa? 100 juta. Dikalikan berapa? Bulan keterlambatan. Yang dihitung dari mana? Dihitung dari batas lapor SPT ini. Mohon maaf, ini 30 April 2022 ini. Sampai dengan pengungkapan ketidakbenaran dilakukan. Bulan dihitung dari tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 22 Mei 2024. Kalau kita lihat 1 April 2022 sampai dengan 22 Mei 2024 ini ada 25 bulan. Ada 25 bulan terlambat. Karena melebihi 24 maka perhitungan bulan menjadi maksimal 24 bulan. Seperti ini. Oke. 100 juta kali 24. KMK mana yang dipakai? KMK yang dipakai adalah pertama kali perhitungan dilakukan. Artinya Mei 2022. Itu yang dipakai. Ini mengenai pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Ada lagi istilah pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Apa itu? Pemeriksaan yang dilakukan kepada wajib pajak bukan lagi pemeriksaan dalam rangka menerbitkan SKP.
pemeriksaan yang dilakukan kepada wajib pajak adalah pemeriksaan dalam rangka membuktikan ada tidaknya tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, pada saat kemudian WP dinyatakan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, maka WP memiliki pilihan untuk mengikuti proses bukti permulaan tersebut atau melakukan penghentian pemeriksaan bukti permulaan dengan terlebih dahulu mengakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Kalau kondisinya pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, maka DJP akan memberikan sanksi 100% kenaikan. Kenaikan 100% denda. Ya. Sanksi denda sebesar 100%. Pasal 8 ayat 3. Di sini, misalkan BP mengatakan, ya ada kerugian negara sebesar 100 juta, maka dia harus membayar 100 juta plus 100 juta lagi untuk pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Ingat, pengungkapan ketidakbenaran ada berapa? 2. Yang pertama, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, 8 ayat 4, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, 8 ayat 3. Satunya sanksi bunga, pasal 8 ayat 5, satunya sanksi denda, pasal 8 ayat 3. Nah, lihat chatroom. Jelas Pak. Bulannya 1422, bukannya seharusnya 1522. Ya, 1522. Ah iya, typo lagi. Makasih ya. 1522. Pak, boleh diulang dari mana perhitungan 25 bulan dan kenapa dari April ya Pak? Bukan dari April, dari Mei. Kenapa dari Mei? Perhitungan dari Mei karena berakhirnya jatuh tempo penyetoran PPh terutang di 30 April 2022. Ya, seperti ini. Oke, perhitungan dari Mei karena berakhirnya jatuh tempo penyetoran berutang di 30 April 2022. Jadi 1 Mei sampai 1 Mei 2022 sampai tanggal 30 April 2023 itu 24 bulan. Ya kan? 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal, saya pakai sini aja ya, 01 05 2022 sampai dengan 30 04 2023. Ini berapa bulan? Sini ini ada 12 bulan. Di sini juga ada 1 Mei 1 Mei 2023. 1 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2024 ini juga 12 bulan. Nah, posisinya pengungkapan itu terjadi di tanggal 22 Mei 2024. Berarti di sini ada 1 bulan. Berarti secara total di sini itu adalah 25 bulan. Karena perhitungan bunga pasal 13 ayat 2 perhitungan bunga pasal 8 ayat 5 itu maksimal adalah 24 bulan, maka perhitungan bulan maka perhitungan sanksi menggunakan 24 bulan. Nah, ini.
Seperti ini. Oke ya, jelas ya kenapa. Makasih ya, typo-nya udah dikasih tahu. Oh ya Pak, berarti kalau biasa namanya pengungkapan kendaraan SPT dan sanksi dihitung pada saat tanggal 8 kendaraan SPT. Betul. Terus kemudian untuk namanya pengungkapan perbuatan begitu. Ya, betul. Ya, confirm. Masuk ke soal berikutnya. Save dulu. Perjanjian senjata kemarin 60 ini sudah. Yang ini terhadap masa pajak Agustus 2024 diterbitkan STP pada tanggal 28 Desember 2024. Atas STP tersebut harus dilunasi paling lambat tanggal, ya ingat ya, 1 bulan sejak diterbitkan. Ini diatur di mana? Ini diatur di pasal 9 ayat 3 Undang-Undang KUP. Di sini disebutkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK keberatan, SK pembetulan, putusan banding, putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Oke. Kalau ini diterbitkan kepada wajib pajak usaha kecil atau WP yang berada di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana di atas dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan sejak tanggal diterbitkan. Artinya, kalau yang ditanyakan di sini adalah STP, di mana STP itu kemudian diterbitkan tanggal 28 Desember 2024, maka harus sudah dilunasi pada tanggal 27 Januari 2025. Ingat, 1 bulan sejak diterbitkan. Oke. Tapi kalau ternyata WP itu masuk ke kategori wajib pajak usaha kecil atau wajib pajak di daerah tertentu, dapat diperpanjang menjadi 2 bulan sejak diterbitkan. Sehingga kalau 28 Desember menjadi 27 Februari 2025. Dan ini tidak hanya atas STP saja. Semua surat ketetapan yang diterbitkan maupun putusan banding maupun putusan peninjauan kembali, kalau menimbulkan hutang pajak yang bertambah, maka dia akan jatuh tempo harus dilunasi 1 bulan sejak diterbitkan. Oke. Oke. Sampai pasal 9 ayat 3 oke ya. Ini Pak Ahmad Fakturisi, maaf Pak, beda menggunakan bunga KMK Januari dan bunga KMK Mei, jalur laporan. Saya pahamnya kalau biaya pengujian menggunakan KMK Januari, maaf Pak, juga oke ya. Kapan kita pakai kalau produk pemeriksaan, dia akan menggunakan akhir tahun buku, ya kan? Makanya kita pakai Januari, pasal 13 tuh tadi. Tapi kalau sanksinya itu bukan sanksi pasal 13, bukan produk pemeriksaan, sanksinya itu pasal 19, sanksi pasal 9, sanksi pasal 8, kita nggak pakai akhir tahun buku, tapi akhir batas waktu penyetoran. Makanya kita pakai Mei. Oke. Kenapa? Karena sanksinya itu bukan karena pemeriksaan. Sanksinya karena WP terlambat setor. Tapi kalau begitu itu karena pemeriksaan, kita menghitungnya dari akhir tahun buku. Begitu Pak Ahmad. Gitu ya. Oke. Ingat ya, nanti Pak Ahmad tolong baca lagi pasal 14. Pasal 14 itu sudah ada ilustrasinya. Kapan kita pakai jatuh tempo penyetoran, kapan kita pakai akhir tahun buku berakhir. Nah, di pasal 14 di situ nanti ada contohnya. Di situ baca lagi 2 kali, 3 kali, nggak masalah. Yang penting tahu kapan kita pakai akhir, kapan kita pakai jatuh tempo penyetoran. Oke. Lanjut ke nomor 18. Di pertanyaan chatroom ada untuk SKP atas PPN dihitung mulai kapan Pak? Semua bentuk SKP
surat ketetapan pajak, mau itu STP, SKP KBPPN, SKP KB Badan, SKP, pokoknya selama itu disebut sebagai SKP, KP, SKP KB, dia harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkan. Mau badan, mau BPN, 1 bulan sejak diterbitkan. Oke. Oh, ini yang ditanya. Kalau teman-teman nanti ketemu tentang perhitungan sanksi, kalau bentuknya itu SKP, ingat ya, sepanjang itu bentuknya adalah SKP dan itu terbit karena pemeriksaan, kalau itu tenaknya karena SPT masa, dia sejak berakhirnya masa pajak. Jadi, kalau yang diperiksa adalah SPT masa PPN Februari, berarti berakhirnya Februari itu tanggal berapa? 28 Februari. Berarti KMK yang kita pakai KMK apa? Maret. Yang diperiksa SPT masa April, berarti kita pakai KMK Mei. SPT masa Juli, berarti kita pakai KMK Agustus. Kalau itu pemeriksaan, kalau itu sanksi pasal 13 ayat 2 yang kita hitung. Clear ya? Karena bahasa yang dipakai apa? Berakhirnya tahun pajak, berakhirnya masa pajak. Berarti setelah berakhir, besoknya itu KMK yang kita pakai. Kalau itu terkait dengan pemeriksaan. Oke. Oke, ini udah nomor ya, ini berarti tipe harusnya tanggal ini sudah jelas tanggal 27 Januari, banyak yang betul sudah di sini. Nah, ini. Di sini pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak itu bisa dilakukan untuk dua hal. Bisa dilakukan untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk kurang bayar SPT tahunan PPh Badan. Kita boleh ngangsur, boleh nunda, kurang bayar kita yang ada di SPT tahunan PPh Badan. Oke. Yang kedua, apa yang boleh diangsur dan boleh ditunda? Pembayaran atas surat ketetapan pajak. Pembayaran STP, pembayaran SKP, pembayaran putusan banding, pembayaran putusan SK keberatan, putusan PK, itu boleh diangsur dan ditunda. Oke, terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, pembayaran atas SPT tahunan. Yang kedua, pembayaran atas produk hukum. Kita bahasakan aja produk hukum. Oke. Bagaimana kemudian jangka waktu itu diatur? Kalau yang kaitannya sampai dengan batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan periode berikutnya untuk keputusan atas permohonan yang terkait dengan SPT tahunan. Jadi, saya mau ngangsur atau nunda SPT tahunan tahun pajak 2023. Ini contoh SPT tahunan BPH Badan 2023 kurang bayar 2 miliar. Oke. Seharusnya 31 Desember 2023. Seharusnya tanggal 30 April 2024 ini sudah lapor, sudah setor. Ini seharusnya. Ini seharusnya nih, seharusnya. Oke, ini seharusnya. Tapi ternyata WP hanya lapor dan meminta menunda penyetoran. Boleh, boleh. Silahkan. Sampai paling lama kapan? Sampai paling lama 30 April 2025. Sampai paling lama di sini.
sampai paling lama. Jelas? Itu ya. Kalau ini kaitannya dengan SPT tahunan. Tapi kalau kemudian ini sifatnya produk hukum, kita pakai yang huruf B. Pasal 117 PMK 81 ayat 4 huruf B. 24 bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan pengangsuran atau penundaan. Misal, ini ada SKPKB terbit pada tanggal 2 Juli 2024. Jatuh tempo lunas itu pada tanggal 1 Agustus 2024. Jatuh tempo pelunasan. Ternyata dia mengajukan angsuran. Surat keputusan persetujuan, surat persetujuan itu terbit pada tanggal 2 pada tanggal misalkan pada tanggal 30 Juli 2024. Misalkan terbitnya di sini. Maka perhitungan 24 bulan diawali dari sini. Oke. Bukan dari terbitnya SKP, bukan dari jatuh tempo pelunasan, tapi surat persetujuannya. Ya, ini tentang angsur dan tunda. Lanjut ke nomor 19. Nah, ini pertanyaan yang biasanya ngutip-ngutip aja. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan kayak ini nih, ini sebenarnya pertanyaan bonus, jangan sampai salah ya. Nah, kayak di sini teman-teman masih ada yang salah. Kalau teman-teman lihat pertanyaan ini kan cuma gini, berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang KUP, surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi, apa itu 1 angka 15? Tinggal teman-teman buka kan. Buka ini aja. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang tanggungan tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Udah. STP ada? Ada. Berarti pengecualiannya di mana? STP. Itu aja. Oke. Jangan sampai salah ya kalau dapat pertanyaan kayak gitu, itu pertanyaan bonus tuh. Oke. Seperti ini juga. SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya. Kalau ada pertanyaan kayak gini teman-teman, jangan grogi. Kenapa? Kalau dia ada pertanyaan kayak gini, ini pasti kayak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan definisi. Semua definisi teman-teman tinggal lihat di pasal 1. SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Lihat definisi di SKPKB pasal 1 angka 16. Oh, ini definisinya. Tinggal teman-teman samakan nanti dengan yang ada di dalam pilihan soal. Dan ini sangat mudah dilakukan. Kenapa? Karena teman-teman open book sifatnya. Susunan dalam satu naskahnya teman-teman pegang. Sehingga jangan sampai kalau pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini, SKPKB yang menentukan besarnya, balikin lagi ke definisi. Definisi bilangnya apa? Terus kemudian kayak pertanyaan ini kan, ini definisi juga ini. Teman-teman lihat di definisi ngomongnya apa. Jadi pada saat teman-teman dikasih alatnya itu adalah susunan dalam satu naskah undang-undang, gunakan dengan optimal. Kalau bahasa Jawanya jagani kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini. Ini pertanyaan-pertanyaan bonus ini. Harusnya nggak boleh salah. Karena ini bisa ditemukan di dalam definisi pasal 1. Oke. Ini sebagai pengingat buat teman-teman ya. Kadang pertanyaan itu kita berusaha menjawab, mengimajinasikan jawaban kita, padahal di dalam definisi yang ada di dalam undang-undang itu ada. Ya, jangan sampai itu kelewatan. Kita masuk ke nomor 21. Nih, terhadap SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2022 dilakukan pemeriksaan.
dan diketahui terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar. Atas hal ini, diterbitkan SKP KB pada tanggal 20 November 2024. Sanksi administrasi yang dikenakan berupa, jawabannya itu adalah bunga, dengan perhitungan 23 bulan pengenaan sanksi. Yuk kita bongkar. Oke. SKPKB terbit tahun 2022. SKPKB terbit untuk tahun pajak 2022. Diterbitkan pada tanggal 20 November 2024. Tahun pajak 2022 ini kita sebut sebagai akhir tahun pajak. Sehingga perhitungan, karena ini SKPKB berarti produk pemeriksaan, cara kita menghitung adalah dari berakhirnya, berarti sini berakhir, berarti ini Januari kita hitung sebagai perhitungan bulan pertama, sampai dengan Desember 2023 berarti itu ada 12 bulan, sampai dengan November 2024 berarti itu ada 11 bulan. 1, 12 ditambah 11 bulan dapatlah 23 bulan. Ingat, kondisi yang disebutkan di sini, di pasal 13 ayat 2, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat keterangan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf E. Saya mau langsung ke sini. Kalau ditanya SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, sanksinya itu apa? Teman-teman tinggal melihat ke pasal 13 ayat 1-nya dulu. Dalam pertanyaan yang ada di soal ini, dia bilang bahwa terhadap SPT tahunan dilakukan pemeriksaan dan diketahui terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar. Keterangannya kayak gitu loh. Hasilkan pemeriksaan ada itu. Nah, begitu kemudian kita lihat di pasal 13 ayat 1 ini mengenai terbitnya SKPKB terkait dengan pemeriksaan, terus di sini huruf A-nya terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar. Nah, pasal 13 ayat 1 huruf A sampai dengan F itu berbicara tentang kondisi. Nah, sanksinya apa? Itu disebutkan di pasal 13 ayat 2 dan pasal 13 ayat 3. Nah, di pasal 13 ayat 2 yang ini itu menyebutkan kondisi huruf A dan huruf E. A itu apa? Pajak yang tidak atau kurang dibayar. E itu apa? Kalau ada NPWP secara jabatan. Sanksinya apa? Sanksi bunga. Itu cara bacanya. Jadi kalau ada kata-kata pemeriksaan, kondisinya diidentifikasi dulu. Kondisinya yang disebutkan dari huruf A sampai dengan F itu yang mana? Setelah kita tahu kondisi A sampai dengan F ini itu yang mana, kita terjemahkan. Kalau kondisinya A sama E, sanksinya 13 ayat 2. Selain itu, disebutkan di sini. B, C, dan D. D, B, C, dan D. Itu ada di sini. Oke, gitu cara kita membaca nanti di undang-undang. Pak, banyak banget nanti yang dihafalin. Maka jangan hafalan, kan ada buku. Maka pahami dulu, kalau misalkan dia bicara pemeriksaan, dia tanya sanksi tentang pemeriksaan, kita baca pasal 13. Cara bacanya gimana? Pasal 13 ayat 1 itu akan bicara huruf A, B, C, D, E, F. Itu kondisi. Dari kondisi akan diatur sanksinya itu di 13 ayat 2. Untuk huruf A sama E, huruf B, C, D itu di pasal 13 ayat 3B. Dia akan bicara seperti itu. Jelas ya? Oke ya. Maka jangan hafalan. Ada buku, gunakan dengan baik-baik SDSN-nya. Supaya nanti teman-teman sudah terbiasa. Otak kita kalau pemeriksaan larinya kemana? 13. Otak kita kalau pengungkapan ketidakbenaran kita lari kemana? Ke pasal 8. Pengungkapan ketidakbenaran terkait pemeriksaan di SPT otak kita ke pasal 8 ayat berapa? Ke 8 ayat 4, 8 ayat 5. Perbuatan 8 ayat 3. SKPKBT pasal 15. Kayak gitu ya. Pokoknya harus terbiasa baca. KUP itu berat. Jadi harus baca. Lanjut ya. Nih, pemeriksaan
dilakukan kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dan telah diberikan surat teguran. Atas hal ini, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa, gitu kan? Ceritanya kayak gitu. Kita lihat. Kondisinya apa? Menyampaikan SPT dan sudah ditegur. Tidak menyampaikan SPT dan sudah ditegur secara tertulis. Berarti ini kan 13 ayat 1 huruf B. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana pasal 33 dan sudah ditegur secara tertulis. Oke. 2A itu sanksinya untuk huruf A sama huruf E. Berarti bukan. 13 ayat 3, oh ini dia nyebut. Huruf B, C, dan D. Oh ini huruf B. Ya kan? Terus kemudian disebutin kalau kemudian huruf B, C, D itu menyebutkan bunga dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar. Nah, ini yang diperiksakan SPT yang nggak disampaikan loh, yang terkait dengan bunga dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar. Kondisinya di sini, cara ngitungnya disebutin di 13.3B. Di sini disebutkan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dan huruf B sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi bunga A sama B ini kondisinya B, C, D kondisinya diatur 2 kali, B, C sama D itu kalau ketemu kondisi A, B maka sanksi yang dikenakan yang ada di bawah sini di 3B ini. Kayak gitu teman-teman. Nah, biasanya di soal yang pernah muncul itu mereka jarang nyebutin pasal berapa itu jarang. Mereka cuma nanya sanksinya sanksi apa, bunga. Sanksinya sanksi apa, denda. Tapi kalau kemudian teman-teman nggak bisa mengidentifikasi kondisinya, nanti ini loh, lihat nih. Misal, waktu ada pertanyaan kayak gitu, teman-teman jawab, oh ini kayaknya sanksi pasal 13 ayat 2. Ini berapa? 1,77% loh. Padahal kondisi ini itu dia nggak nyampaikan SPT dan sudah ada teguran tertulis. Itu harusnya 13.3B dan 13.3B itu sanksinya lebih gede 2,18%. Nah ini pentingnya. Jadi cara gampangnya untuk ingat-ingat itu gimana? Yang terjadi diatur di 13.3B itu mesti wajib pajaknya wajib pajaknya itu bandel. Nah bandelnya itu bisa dilihat dari mana? B ini apa? Nggak nyampein SPT padahal udah ditegur. Yang D, dia nggak menyelenggarakan pembukuan, nggak ngasih dokumen pada waktu diperiksa. Ini pasal 28, 29. Artinya kan bandel kan. Jadi kalau kemudian kita lihat dia semakin bandel, itu logika pikir kita ya. Kalau dia semakin bandel, maka sanksinya semakin yang gede. Kita ambil yang 13.3B. Nah, kalau dia masih 13 ayat 2, oh ya berarti 13 ayat 2 itu yang biasa-biasa aja kondisinya, huruf A sama huruf E. Jabatan itu masih dimaklumi loh. Dia masih pakai 13 ayat 2, sanksinya lebih rendah daripada 13.3B. Jadi itu cara pikirnya ya. Jadi kadang kita kan nggak ngerti jawabannya, tapi kita butuh melogikakan jawaban. Maka kalau kita lihat pasal 13 ayat 3, yang lebih bandel, kondisinya pasti 13.3B. Gitu ya. Oke. Oke. Ini, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKP KBT dalam jangka waktu setelah satu utangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Jawabannya adalah 5 tahun. Oke ya. Kita bahas. Kalau SKP KBT kita bahas di mana? Pasal 15. Kita baca pasal 15. DJP dapat menerbitkan SKP KBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat utang pajak atau bagian masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru. Nah, ini mensyaratkan suatu kondisi, kalau sudah 5 tahun dari berakhirnya tahun pajak, maka DJP nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini kita kenal dengan istilah daluarsa. Daluarsa apa? Daluarsa itu disebut di pasal 13 yang disebut dengan daluarsa penetapan, lamanya 5 tahun. Ini namanya 5 tahun. Kalau ini SKP KBT 5 tahun, SKP KB biasa atau SKP biasa bukan tambahan itu juga sama 5 tahun.
Pokoknya segala sesuatu yang menerbitkan surat ketetapan itu ada batas waktunya, yaitu berapa lama? 5 tahun. Mau SKPKB, mau SKPN, mau SKPLB, mau SKPKBT, mau SKPKB, mau SKPN, SKP apa namanya? SKPKB, SKPN, SKPKBT itu 5 tahun. Dasar penetapannya paling lama daluarsa penetapannya itu 5 tahun. Nah, daluarsa yang lain itu ada di pasal 40. Itu namanya daluarsa penuntutan. Itu juga ada daluarsa penerbitannya. Daluarsa penerbitan STP itu sama, 5 tahun juga. Dan ini diatur di pasal 14. Oke. Daluarsa itu menghitungnya dari akhir tahun pajak atau akhir masa pajak. Contoh, SPT tahunan PPh Badan tahun 2022. Akhir tahun pajaknya 31 Desember 2022. Maka daluarsa penetapannya itu adalah melebihi 31 Desember 2027. Artinya, sampai dengan 31 Desember 2027, SKP masih bisa terbit. Ini batas waktunya. SPT masa. Masanya adalah masa Maret 2021. Akhir masa pajaknya 31 Maret 2021. Maka daluarsa penetapannya 5 tahun dari 31 Maret 2021. 31 Maret 2026 ini menjadi batas penerbitan SKP untuk masa Maret 2021. Lebih dari sini, maka ini disebut dengan daluarsa. Ini sudah merah, tidak boleh ada surat ketetapan terbit. Di sini juga merah. Sorry. Seperti ini. Oke, teman-teman, jelas ya. Nah, kalau misalkan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, terjadi kayak gini. Apabila dalam jangka waktu 5 tahun setelah tahun pajak berakhir tidak diterbitkan surat ketetapan pajak, maka besarnya pajak turut utang yang disampaikan dalam SPT menjadi, kita lihat di sini, banyak yang salah. Jawabannya adalah menjadi pasti. Bukan berkekuatan hukum tetap. Bukan benar. Tapi tetap. Tapi menjadi pasti. Kita lihat. Di mana kata-kata itu kita temukan? Kata-kata itu kita temukan di sini. Pasal 13 ayat 4. Besarnya pajak terutang yang diberitukan oleh wajib pajak dalam SPT menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diterbitkan surat ketetapan pajak. Tidak diterbitkan surat ketetapan pajak. Maka atas SPT tersebut menjadi pasti. Oke, jelas ya. Saya geser ke chatroom. Pak, izin bertanya, berarti misalnya ada pembetulan SPT tahunan badan untuk tahun 2022. Tetap penghitungan penetapan daluarsanya 31 Desember 2027. Ya, betul. Pembetulan yang dilakukan tidak menambah jangka waktu daluarsa penetapan. Daluarsa penetapan tetap terhitung pada akhir tahun pajaknya. Bukan kapan terakhir penyampaian SPT dilakukan. Ya, clear ya. Lanjut. Nah, selanjutnya. DJP dapat menerbitkan STP apabila kecuali. Nah, ya teman-teman ya, kalau pertanyaannya itu terkait dengan pemeriksaan produknya SKP, kita lari ke pasal 13. Kalau dia menyebut SKP KBT,
kita lari ke pasal 15. Tapi kalau dia menyebut menerbitkan STP, surat tagihan pajak, kita lihat ke pasal 14. Kita lihat ke pasal 14. Nah, kalau setelah kita melihat ke pasal 14, disitulah kemudian mengatur kondisi-kondisi apa STP itu bisa terbit. STP itu bisa terbit itu diatur di pasal 14. Nih, STP itu terbit karena satu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke. Sekarang kita uji pernyataan di dalam soal. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Ya, ini bisa ditagih menggunakan STP. Contoh, saya menyampaikan SPT, PTA menyampaikan SPT, menyatakan PPh pasal 25 yang harus dibayar 10 juta per bulannya. Ternyata PPh pasal 25-nya tidak dibayar. Ditagih pakai STP? Bisa. Pasal berapa? Pasal 14 ayat 3. Sorry, 14 ayat 3 itu sanksinya. Nagihnya pakai STP untuk pokoknya dan ditambah sanksi pasal 14 ayat 3. Itu akan ditagih menggunakan SPT itu. Lanjut. Kita uji pernyataan C. Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan atau bunga. Ini ngenakannya pakai STP. Terlambat, sanksi denda pakai STP. Pembetulan ada kurang bayar, sanksi bunga pakai STP. Pernyataan keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak. Ya, ini juga termasuk yang ditagih menggunakan STP. Sanksinya nanti akan menggunakan pasal 14 ayat 4. Jadi kondisinya disebut di pasal 14 ayat 1, sanksi administrasi yang mengikutinya disebutkan di pasal di ayat selanjutnya di pasal 14. Nah, kita uji yang pernyataan yang kedua. Terdapat kewajiban terkait pembukuan dan pemeriksaan yang tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Ingat, ini pembukuan dan ini dalam rangka pemeriksaan. Udah pasti kalau pembukuan pemeriksaan itu produknya bukan STP. Produknya pasti apa, teman-teman? SKP. Jadi pernyataan kecuali adalah untuk huruf B. 5 bisa ditagih. 4 bisa ditagih, 2 bisa ditagih. Kondisinya diatur di mana? Kondisinya diatur di pasal 14 ayat 1. Sanksinya nanti disebutkan ada di pasal 14 ayat 4, ada di pasal 14 ayat 3, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke upaya hukum. Kita mulai masuk ke upaya hukum. Di sini, teman-teman, kita bicara upaya hukum yang namanya pembetulan. Di dalam pembetulan ini, yang produk hukumnya bisa diajukan permohonan pembetulan sebagaimana diatur pasal 16 itu adalah ini. Surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan. Nah, bahasa yang kemudian muncul di soal, bisa saja dia menyebut pasal 16, bisa saja dia menyebutkan DJP dapat membetulkan. Artinya kewenangan untuk melakukan pembetulan. Nah, kalau dia menyebutkan kata-kata pembetulan, asosiasinya langsung ke pasal 16. Pembetulan itu pasal 16. Pembetulan atas surat ketetapan ya. Jadi, bukan pembetulan atas SPT. Kalau pembetulan atas SPT kita masuk ke pasal 8. Tapi kalau pembetulan atas surat ketetapan pajak atau produk hukum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, itu kita masuk ke pasal 16. Nah, pasal 16 itu nanti akan meliputi apa-apa saja yang bisa dibetulkan, mulai dari surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan itu sendiri, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi. Semua yang disebutkan di sini merupakan objek pembetulan. Oke. Jadi kalau ditanya pasal 16 itu tentang apa? Pembetulan. Apa yang dibetulkan? Produk hukum. Produk hukum apa? Yang diterbitkan oleh DJP.
Di situ bisa dibetulkan melalui pasal 16. Lebih lanjut, dalam pertanyaan selanjutnya, dia menanyakan tentang contoh kekeliruan. Pembetulan dilakukan di dalam pasal 16, lingkupnya itu dibatasi atas. Kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan dalam penerapan ketentuan perpajakan. Nah, lingkupnya cuma 3 itu. Ya. Dan ini dapat kita temui narasi ini di mana? Di penjelasan pasal 16. Di penjelasan pasal 16. Dan ini sering menjadi soal yang ditanyakan. Kesalahan tulis itu meliputi apa saja? Kesalahan hitung itu meliputi apa saja? Keteliruan dalam penerapan ketentuan perpajakan itu meliputi apa saja? Nanti teman-teman bisa melihat langsung ke dalam penjelasan, di mana di dalam penjelasan ini sebenarnya sudah memberikan apa-apa yang menjadi lingkup salah tulis, apa yang menjadi lingkup salah hitung, apa yang menjadi lingkup kekeliruan dalam penerapan ketentuan. Nah, di dalam pembetulan yang dilakukan bisa jadi menambahkan sesuatu, mengurangkan sesuatu, atau menghapuskan sesuatu yang ada dalam surat keputusan. Nah, kalau masih terdapat kesalahan setelah dilakukan pembetulan berdasarkan pasal 16, masih dapat diajukan permohonan pembetulan lagi oleh wajib pajak, atau bisa dilakukan pembetulan secara jabatan oleh DJP. Nah, logikanya kayak gini. Saya punya surat ketetapan pajak. Dalam surat ketetapan pajak itu diterbitkan untuk masa pajak April. Seharusnya masa pajaknya Maret. Salah kan? Lupa, kan kemarin di pemeriksaan ini kan terbitnya untuk masa April. Kok SKP yang terbit masa Maret? Oh iya, salah. Antara WP sama pemeriksa atau DJP, ada nggak dispute? Nggak ada. Sama-sama tahu itu salah. Artinya, dalam pembetulan, di dalamnya tidak ada unsur sengketa. Baik WP maupun DJP mengakui bahwa itu ada kesalahan. Pak, ini kan harusnya April, kenapa terbitnya Maret? Oh iya, salah. Oke, saya betulkan. Nah, inisiatif untuk melakukan pembetulan itu bisa ada di WP melalui surat permohonan, bisa ada di DJP secara jabatan. Oke ya, jelas ya. Dan permohonan atas pembetulan bisa dilakukan kapan saja, tidak ada batas waktu. Atas surat keputusan pembetulan, ternyata masih ada kesalahan dan minta untuk dibetulkan kembali, apakah masih bisa? Bisa. Dan tidak ada batasan selama memang ada kesalahan dalam penerbitan surat keputusan. Jelas ya? Itu tentang pasal 16. Nah, sekarang kita lihat dalam konteks soal. Dalam konteks ini, contoh kekeliruan dalam penerapan ketentuan perpajakan. Kesalahan yang berasal dari penjumlahan, ini salah hitung. Kesalahan yang terdapat berupa masa pajak, ini salah tulis. Sengketa pajak tidak bisa masuk di dalam pembetulan karena harus tidak ada unsur dispute atau harus tidak ada unsur sengketa dalam pembetulan. Yang terakhir, kekeliruan dalam penerapan tarif. Ya, contoh. Seharusnya pakai KMK tarif bunga April, kita pakai KMK tarif bunga Mei. Ketentuan kan? Nah, itu masuk ke dalam lingkup kesalahan kesalahan penerapan ketentuan peraturan perpajakan. Ingat ya, 3 hal, tulis, hitung, ketentuan peraturan perpajakan. Di masing-masing tempat itu ada pembahasan apa contoh, dan apa contohnya. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada di chatroom pertanyaan. Tanggalnya tidak berubah, Pak, kalau ada pembetulan. Nah, pembetulan itu akan mengakibatkan perubahan tanggal atas suatu surat ketetapan. Pasti. Contoh, semula diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2024, ditemukan kesalahan di dalam SKP tersebut sehingga terjadilah pembetulan. Nah, sehingga penerbitan atas SKP yang salah itu penanggalannya akan berbunyi dengan nomenklatur pembacaannya akan berubah. Semula SKP KB nomor sekian tanggal 2 Juli 2024.
Nomenklaturnya akan berubah berganti menjadi SKPKB nomor sekian tanggal 2 Juli 2024 sebagaimana dibetulkan dengan SK pembetulan pasal 16 nomor sekian tanggal yang berubah. Yang akan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan antara pembetulan terhadap SKP yang dibetulkan. Apakah akan ada pergeseran tanggal? Tentunya. Nah, nanti akan kita bahas kalau misalkan terjadi SKPKB yang diajukan keberatan dan atas SKPKB yang diajukan keberatan itu terdapat pembetulan yang dilakukan secara jabatan oleh DJP, maka jangka waktu pembetulan itu akan bergeser sesuai dengan tanggal SK pembetulan yang diterbitkan oleh DJP. Ingat ya, jabatan. Baru bergeser kalau SK pembetulannya secara jabatan. Jangka waktunya. Tapi kalau SK pembetulannya diterbitkannya berdasarkan permohonan, nggak bergeser. Harus berdasarkan jabatan yang mengakibatkan pergeseran. Oke, clear? Lanjut. 28. Yang turun anjir. Kan kita pernah berjanji. Saya juga kaget. Oke. Ya, lanjut ya. Setelah menerima SK pembetulan, pertama masih ada kesalahan penulisan. Maka apa yang bisa dilakukan? Wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan pembetulan kapan saja, terserah. Ya, ini ada di dalam penjelasan. Nih, oke, jelas ya. Satu rangkaian, udah saya jelaskan tadi. Sekarang kita masuk ke 29. Berikut adalah dasar penagihan pajak. Oke. Kalau udah bicara masalah penagihan pajak, kata kuncinya adalah ada nilai pajak yang masih harus dibayar. Jadi, kalau pertanyaannya itu kecuali, cari yang nggak ada pajak yang harus dibayarnya. Mana? Ya SKPN. STP ada nggak pajak yang harus dibayar? Ada. Sanksi ada di situ kan. SKPKB apalagi? Ada di situ. Itu dasar penagihan. Putusan peninjauan kembali yang menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah. Lah ini apalagi udah disebutin pajak yang masih harus dibayar bertambah. Berarti A, B, sama D ada pajak yang masih harus dibayar. Yang nggak ada apa? N. N kan nihil. Nihil kan berapa? 0. Ada pajak yang harus dibayar? Nggak ada. Apa yang ditagih kalau nggak ada pajak yang harus dibayar? Itu logika pikirnya kalau kita nggak melihat undang-undang. Tapi kalau kemudian kita melihat undang-undang, ada di pasal 18. Oke. Kalau kita ngeliat undang-undang, dasarnya apa? Ada di pasal 18. Tapi kalau kita, buru-buru, lah logika pikirnya harus ada pajak yang ditagih. Ya, yang ditagih ya harus ada pajaknya gitu kan. SKPN nggak ada, maka nggak ada yang perlu ditagih. Clear? Terus kita masuk ke terakhir, soal nomor 30. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan permohonan banding, pelunasan atas jumlah pajak yang tidak disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan belum dibayar pada saat pengajuan keberatan dilakukan. Oke, ingat ya, bahasanya kan kayak gitu kan, kok seolah-olah kok susah kan. Gampangnya kayak gini, WP ngajukan keberatan, dia nggak ngajukan banding. Artinya sudah ada surat keputusan keberatan toh, sudah ada surat keputusan keberatan kan. Nah, surat keputusan keberatan ini harus dibayar kan? Ya harus dibayar. Terus kapan paling lambat kita membayar surat keputusan keberatan? Sama kayak yang diatur di pasal 9 ayat 3 tadi. STP, SKPKB, surat keputusan keberatan, surat keputusan banding, putusan peninjauan kembali, itu harus dibayar 1 bulan sejak terbit. 1 bulan sejak terbit. Gitu aja. Jadi jangan bingung dengan suatu narasi yang ada di dalam soal. Tinggal kita cari di sini. Paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan dengan memperhitungkan jumlah pajak berdasarkan surat keputusan keberatan. Di sini, paling lama 1 bulan sejak tanggal surat keputusan keberatan diterima wajib pajak dengan memperhitungkan jumlah pajak berdasarkan surat keputusan keberatan. Ini diterima.
Nggak ada kata-kata diterima. Terbit. Sama seperti STP terbit, sama seperti SKPKB terbit. Surat keputusan keberatan pun 1 bulan sejak terbit. Oke. 30 soal kita bahas. Besok bahasanya lebih komprehensif karena kita akan bahas mengenai upaya hukum dan imbalan bunga. 2 itu materi yang banyak muncul di soal. Oke. Pak, yang sejak diterima itu apa ya? Oh, yang sejak diterima itu nanti kalau kita bicara mengenai upaya hukum, keberatan. Dan itu nanti akan ada hal yang tricky. Ada kata-kata sejak dikirim, ada kata-kata sejak diterima. Nah, itu nanti kita bicara tentang keberatan, banding, peninjauan kembali, imbalan bunga. Besok materinya lebih susah, jadi istirahat ya yang cukup, bisa jadi tembus jam 10 besok supaya kita bisa lebih fokus besok kayak karena ke KUP itu saya bingung mau mepetin waktunya itu nanti takutnya nggak komprehensif teman-teman. Nah yang pasti teman-teman saya berusaha ngasih ringkasan pakai Excel saya dengan baik. Nanti selebihnya mengenai hal-hal yang perlu ditambahkan saya Mama ini akan gimana ntar kedengar ke voice lo? nanti kalau ada yang perlu kami jelaskan saya tambahkan, nanti saya tambahkan. Tadi PR saya apa ya? Tadi itu saya tadi punya PR apa ya? Saya janji untuk nambahkan keterangan tentang apa ya? Kok lupa saya tadi ya? Oh, nama formulir ya. Nama formulir kalau misalkan ada nanti coba saya lihat ya. Saya harus lihat dulu karena saya sendiri kalau nama-nama formulir tuh nggak terlalu hafal dan saya rasa nggak keluar juga untuk di KUP nama-nama formulir itu. Gitu ya, berdasarkan pengalaman yang terdahulu. Oke, selamat malam teman-teman.